Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pekan ini kita bertemu lagi di kajian rutin mingguan Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad yang akan disampaikan oleh Ummu Naila. Kepada Ummu Naila kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 57 dan 58. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa kabar Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati indahnya bertolabul ilmi pada siang hari ini. Meskipun banyak kendala hambatan di tengah himpitan kehidupan yang kita rasakan, semoga keyakinan kita bahwa Allah akan mempermudah kehidupan kita karena Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Insya Allah itu menjadi penguat kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan tentunya kita berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, tuma alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih menyimak pembahasan kitab Tarbiyatul fil Islam untuk kelanjutannya. Marilah untuk menyingkat waktu sama-sama langsung kita simak pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad terlebih dahulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wau ukubatul waladu wa hijarahu lima solihati terbawiyatu. Sanksi dan isolasi terhadap anak dan manfaatnya terhadap pendidikan. Madamul waladu saghiran ya'ishu fi kanafi abawaihi. Selama anak masih kecil, ia hidup di bawah buayan kedua orang tuanya. Wa madamu fi sinni ta'limi wa tarbiyati. Dan selama ia masih pada usia pembelajaran dan pendidikan, fayajidaru bil abawaini wal marrobaini alla taraku wasilatu min wasailil islahi ila sulukuha. Hendaknya kedua orang tua dan para pendidik tidak meninggalkan sarana untuk mengadakan perbaikan. Wala tariqatu fi takwimu wajajahu wa tahdibu wajadanahu wa ahlaqahu ila nahjuha. Dan menempuh metode dalam meluruskan kepincangannya dan mendidik naluri dan akhlaknya, hatta yansha'ul waladu ala huluki islami kamili, sehingga anak tumbuh dengan perangai yang islami yang sempurna, wal adabul ijtima'i rafi'i, dan adab sosial yang luhur. Walil islamu tariqatihil khosati fi islahil waladu wa tarbiyatihi. Agama Islam memiliki cara yang khusus dalam melakukan perbaikan dan pendidikan. Fa in kana yanfa'u ma'al waladul mulatafatu bil wa'azi. Seandainya dengan cara yang lembut, dengan memberikan manfaat, maka cukup dengan nasihat. Fala yajuzu lil murabi an yalja'a ilal hajari. Seorang pendidik itu tidak boleh menyegerakan pada pola kekerasan. Wa in kana yanfa'al hajaro au zaziro fala yajuzu lahu an yalja'a ila dorobi. Namun, jika pola ancaman dan kekerasan lebih memberikan manfaat, maka tetap tidak boleh sampai ada pemukulan. Wa idza ajazi an jami'a wasailil islahiyati mulatafati wa wa'azan. Apabila semua pola atau cara telah ditempuh, baik kelembutan maupun kekerasan, fala ba'sa ba'da hadha an yalja'a ila dorobi ghairal mabarahi. Tapi belum membuahkan hasil, maka tidak mengapa melakukan pemukulan tanpa menyakiti. Asa an jada murabbi fi hadhil wasilati islahan li nafsihi. Mudah-mudahan dengan cara ini anak bisa mengalami perubahan. Watakoyiman bisulukihi wa wajajihi, dan menjadi lurus setiap perilaku menyimpangnya. Walaikum hadhil marohalu fil islahi mustaqatu minasannati nubuwiyati wa amal sahabati li ta'rafu ayyahal murabuna tariqatul islami fil islahi wa manhajihi fil tarbiyati. Kami sampaikan kepada Anda tahap-tahapan dalam perbaikan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW dan teladan sahabat, agar Anda mengetahui metode Islam dalam melakukan perbaikan dan pendidikan. Amma fima yata'alaku bi taujihil waladu wa
wa wa'azihi wa mulatafatihi. Adapun yang berkaitan dengan pengarahan dan nasihat kepada anak, faqad rawal Bukhari wa Muslim an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Umar bin Abu Salamah, ya, Abi Salamah, ya, sesungguhnya mereka berdua itu berkata, kuntu gulaman fi hijari, ya, dikatakan ia berkata, aku adalah seorang anak yang berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yada tatisu fi sayfati, faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya gulami sammillahi wa kullu bayminika wa kullu mimma yalika. Ya, aku adalah seorang anak yang berada di bawah asuhan Rasulullah SAW. Pada waktu itu, tanganku mengulur ke arah makanan di meja makan. Melihat apa yang dilakukan, Nabi berkata kepadanya, hai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Warwa Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati bisyarabi fasyarabu minhu wa an yaminahu gulami wa an yasarahu ashyakhi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li gulami ata'adhinu li an a'ta haula'i wa hadhihi hiyal mulatafatu, wa qala al-gulam la fagulam la wallahi la awtharu binasibi minka ahadan, fatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadahu ay wada'ahu fi yadahu, wa hadzal gulam huwa Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW membawa minuman lalu meminumnya. Sedangkan di sebelah kanannya ada seorang anak kecil dan di sebelah kirinya ada orang tua. Kemudian Rasulullah berkata kepada anak kecil itu, apakah engkau izinkan aku untuk memberi mereka? Ini adalah cara yang halus. Anak kecil tersebut berkata, tidak. Demi Allah, aku tidak akan mengutamakan seseorang dengan bagianku darimu. Kemudian Rasulullah meletakkannya pada tangannya. Anak kecil ini adalah Abdullah bin Abbas. Amma fima yatalaku fi hajir walad. Ya. Adapun yang berkaitan dengan tindakan memboikot anak, faqad rawa Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khadfu wa qala innahu la yaqtalu sidq wa la yanka'a adu wa innahu yafqa al-ain wa yaksiri sinni wa fi riwayati an qariban la li ibni mughafal wa kana duna hulum khadafu fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an khudafu wa qala innaha la tasidu saidan thumma ada wa qala ahadathuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma adata takhudafu la aklamuka abadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melempar anak dengan telunjuk dan ibu jari. Beliau bersabda, sesungguhnya lemparan itu tidak akan mematikan busuran dan tidak pula akan melukai musuh, tetapi ia dapat mencungkil mata dan mematahkan gigi. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan, kerabat Ibnu Mughaffal, ya,
yang belum balik bermain lempar batu. Kemudian ia melarangnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang bermain lempar batu dan beliau bersabda, sesungguhnya ia tidak akan dapat membunuh buruan. Kemudian anak itu kembali bermain, maka ia berkata, aku memberitahukanmu kepadamu bahwa Rasulullah telah melarangnya. Namun engkau terus bermain lempar batu. Aku tidak akan mengajakmu berbicara selamanya. Afa fima yata'allaku bidorobi walad. Ya, adapun tentang permasalahan yang terkait dengan memukul anak. Faqad rawa Abu Dawud wal Hakim an Umar wa an Amru ya bin Su'aib an abihi an jiddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maru auladukum bisolati wa hum abna'i sab'i sinin wa darabuhum 'alaiha wa hum abna'a asyara wa faraku bainahum fi mudaji'in. Diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dari hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat apabila mereka telah berusia 7 tahun, dan apabila mereka telah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Wahadihil marohalu fi ta'adibi idza kana waladu fi sinni tufulatu wa marahaqatu wa amma in balagha sinni syababi wa tadriji nahu kabiru fa inna tariqata fil islahi wa ta'adibi tahtalifu fa indama la yanfa'u ma'al waladu ikatna'u wal wa'azi wal irsyadi fa'ala murabbi an yalja'a ila hajari daimi madama musarran ala fasakihi wa fujuruhi wasadaran fi ghai'i wa dolalihi. Tahapan-tahapan dalam mendidik ini dilakukan manakala anak masih dalam usia kanak-kanak dan pubertas. Apabila sudah masuk usia remaja dan menuju masa dewasa, maka cara perbaikan dan pendidikannya akan berbeda. Ketika menerapkan cara nasihat, jika arahan tidak bermanfaat, maka seorang pendidik harus memboikotnya terus-menerus. Jika terus dalam kefasikan dan kedurhakaan. Beberapa riwayat mengenai hal ini. Wa ilaikum nususus allati tasbatul dalik ya. Beberapa riwayat mengenai hal ini. Rawa Tabarani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awthaqu ural iman al-mawalati fillahi wa mu'adati fillahi wa hubbi fillahi wa baghdi fillahi. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tali pengikat iman yang paling kuat adalah berteman karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Warawa Bukhari fi babi ma yajuzu minal hajaroni liman asa. Waqala Ka'ab hina takhlifu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatubuki nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimina an kalamina wa dzikri khamsina lailati hatta daqati alaihimul ardi bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa lam yakun ahadun minan nasi yaklamuhum aw yahiyahum aw yajalisuhum hatta anzalallahu fi kitabihi taubatihi alaihim. Diriwayatkan ya di dalam bab yang membolehkan memboikot orang yang bermaksiat, Al-Bukhari meriwayatkan Ka'ab menceritakan tentang dirinya
bersama 2 orang temannya yang lain tertinggal dari Nabi SAW, memang sengaja tidak mau ikut perang. Dalam perang Tabuk, Nabi telah melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami selama 50 hari atau malam. Pemboikotan tersebut membuat diri dan bumi yang ada di sekitar menjadi sempit. Tidak seorang pun yang mau berbicara, menggubris, atau bergaul dengan mereka sampai Allah menurunkan wahyu dalam Al-Quran tentang penerimaan taubat mereka. Waqad tabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajari ba'da nasaihi syahran zazran lihan wa ta'diban. Dalam hal ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot beberapa istrinya sebagai bentuk hukuman dan pelajaran. Rawa Suyuti an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hajara ibnan lahu ila an mata li'annahu lam yanqad li hadithi fikrihi lahu abuhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha fihi rijali an yamna'u nisa min adhahabi ilal masjidi. Diriwayatkan oleh As-Suyuti bahwa Abdullah bin Umar memboikot seorang anaknya hingga mati karena ia tidak mau menyatakan sebuah hadis yang disebutkan ayahnya dari Rasulullah SAW. Nabi melarang kaum laki-laki, melarang kaum wanita pergi ke masjid. Tindakan pemboikotan ini manakala terjadi penyimpangan pada anak, namun mereka masih dalam ruang lingkup hada ida in harafa wa fasik wa huwa 'alal imani wal islam wa amma idza alhadu wa kufur wa kharaju anil millatil islamiyati fatabara'u minhu wa i'radu anhu wa hijarani lahu min abasati muqtadayatil imani wa min azhari taujihatil Qur'anil Karim. Tindakan pemboikotan ini manakala terjadi penyimpangan pada anak, namun mereka masih dalam ruang lingkup keimanan dan keislaman. Adapun jika telah murtad dan kafir dari agama Islam, maka harus berlepas diri dan berpaling darinya, karena pemboikotan dalam hal ini adalah termasuk tuntutan keimanan dan arahan dari Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, akhwati fillah, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah. Di sini kita bisa memahami bahwa hakikatnya di dalam mendidik, meskipun Allah memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang berbau dengan kekerasan, tetapi Allah memerintahkan untuk tidak menyakiti. Artinya, ketika Allah memperbolehkan kita memukul kepada anak, tentunya kita juga harus paham bagaimana adab memukulnya. Apakah kemudian boleh di bagian muka, apakah kemudian boleh di bagian wajahnya gitu ya, apakah kemudian boleh luka-luka yang sampai lembam gitu. Nah, itu juga kita harus tahu adab-adabnya. Artinya, kebolehan ini tidak boleh juga kemudian kita artikan sebagai tekstual gitu ya, tetapi kita harus artikan bagaimana kemudian dari sisi adab-adabnya. Jadi jangan sampai kemudian karena Allah membolehkan memukul, ya udah kita pukul-pukul aja gitu kan ya. Ketika dia tidak mau sholat kita pukul, ketika dia tidak mau menjalankan perintah Allah kita pukul. Nah, ada step by step, artinya ada adabnya. Bagaimana kemudian tahapan memukul ya, atau mengisolasi, memberikan sanksi dan isolasi kepada anak ini ada gitu ya, atau bisa kita hadirkan. Itu tentunya harus benar-benar kita pahami bahwa yang pertama ya adalah pemberian pemahaman. Jangan sampai kemudian aktivitas sanksi dan isolasi ini kita berikan tanpa adanya proses pemberian pemahaman. Ini adalah sesuatu pemikiran yang jelas salah. Karena apa? Ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, bisa jadi karena memang dia tidak memiliki pemahaman bahwa itu adalah hal yang dilarang.
Maka hal utama yang kemudian harus kita ajarkan adalah menanamkan pemahaman. Ketika kita sudah memahamkan pemahaman, maka kita lihat bahwa di dalam Islam yang namanya pemahaman ini harus menjadi suluk, gitu ya. Menjadi suluk atau menjadi tingkah laku atau menjadi amal, ya. Al ilmu lil amal. Dalam Islam itu kita belajar tentang ilmu itu untuk diamalkan. Maka kita tanamkan bahwa ketika anak ini sudah menjadi sudah mulai paham dengan apa yang kita ajarkan terkait bagaimana menjalankan perintah dan larangan dari Allah, maka tentunya kita juga harus memberikan uswah, contoh teladan kepada anak, ya. Jangan sampai kemudian kita memerintahkan anak untuk sholat tapi kita sendiri gak sholat, atau ketika kemudian anak kita suruh hafalan tapi kita sendiri tidak hafalan, gitu ya. Kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi amazing, tapi mereka tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang amazing juga. Solehkan anak, ya, maka solehkanlah diri sendiri. Tuh, itu untuk sebagai pemicu bagi kita bahwa anak yang solih pasti lahir atau muncul dari orang tua yang solih. Dan yang ketiga, jika memang tadi pemahaman, uswah itu belum cukup juga untuk membuat perubahan kepada anak, maka jika memang Allah sudah memerintahkan, diperbolehkan untuk kita gitu ya, sebagai orang tua dalam hal pendidikan itu memukulnya, seperti misalnya tadi diperbolehkan kita memukul dalam kondisi anak sudah usia 10 tahun tapi dia tidak mau melaksanakan sholat juga, maka itu boleh. Nah, di sini juga kita harus melihat hadapnya. Apakah boleh kemudian di bagian muka? Apakah boleh memukulnya sampai kemudian dia lembam-lembam, gitu kan ya? Nah, itu tentunya hal yang sangat dilarang dalam Islam. Maka akhwati fillah rahimakumullah, menjadi sebuah PR besar bagi kita untuk terus mengkaji bagaimana mencetak para generasi yang cemerlang, yang tentunya taat dengan Allah, sami'na wa ta'na, yang menggambarkan bahwa diri mereka adalah hambanya Allah, karena sulit sekali untuk menanamkan kepada mereka bahwa mereka adalah hambanya Allah yang harus taat kepada Allah tanpa negosiasi. Maka dari itu sejak saat inilah kemudian kita berlomba-lomba untuk terus menempa diri kita menjadi hamba yang semakin baik setiap harinya, untuk bisa mencetak para generasi cemerlang di waktu kelak nanti. Mungkin itu saja kita sudahi kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas segala kekurangan, karena semata-mata kekurangan itu milik saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair kepada Ummu Naila yang telah memaparkan materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, berkah, dan bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya Yanti Kusmayanti undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.